Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus bertemu kembali dalam program Renungan Keluarga Kristen pada hari ini. Bersyukur kepada Tuhan kita boleh menikmati istirahat kita dan boleh bangun dalam berkat Tuhan, kasih setia Tuhan yang diberikan, penyertaan, pemeliharaan Tuhan yang dinyatakan kepada kita. Mari sebelum kita merenungkan firman Tuhan, saya mengajak Bapak Ibu untuk berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih, kami bersyukur karena pertolongan Tuhan, kami boleh menikmati hari yang baru. Sekarang kami mau beraktivitas, sebelumnya kami mau mendasari aktivitas kami dengan firman Tuhan. Berbicaralah kepada kami Tuhan, agar hidup kami terarah menurut maunya Tuhan, menurut kehendak Tuhan. Biarlah firman ini menjadi pegangan kami di hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ada satu kata yang saya rasa sangat baik untuk kita renungkan, kita pikirkan bersama, yaitu kata kasih. Kekristenan itu identik dengan yang namanya kasih, ya. Saya sempat berpikir, kekristenan itu ajaran yang dikembangkan oleh Tuhan Yesus. Ajaran yang diberikan kepada kita adalah tentang kasih. Banyak hal-hal yang diajarkan oleh Tuhan Yesus tentang kasih. Khususnya kasih yang, saya pikir kasih yang luar biasa. Bukan hanya kasih dalam pengertian mengasihi sesama kita karena mereka sudah mengasihi kita, bukan demikian. Yesus bahkan mengajarkan kasihilah musuhmu. Itu satu hal kontroversi yang saya pikir tidak mudah dilakukan oleh semua orang, karena mengasihi musuh yang membenci kita tidak mudah. Tetapi Yesus, Tuhan, mengajarkan kepada kita untuk mengasihi musuh kita sekalipun mereka membenci kita. Hari ini saya mau mengajak kita belajar dari sebuah kitab yang ditulis oleh Rasul Paulus dalam Roma pasal 12 ayat yang ke-9. Roma pasal 12 ayat yang ke-9. Oke. Dalam bagian firman Tuhan ini, kita diajarkan hal yang sederhana tetapi tidak mudah dilakukan. Ini menjelaskan lebih spesifik tentang pengajaran Yesus tentang kasih itu, kasihilah musuhmu. Di sini kalimatnya, hendaklah kamu, saya ulangi. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jauhilah yang jahat, lakukanlah yang baik. Bapak Ibu, kadangkala dengan musuh kita tidak mudah mengasihi. Dan yang kita lakukan adalah kasih yang pura-pura. Kasih yang seolah-olah sedang ada dalam titik mengasihi. Tetapi sebenarnya kasih yang pura-pura itu kasih yang tidak diperintahkan atau tidak diajarkan oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mengajarkan kasih yang jujur, kasih yang ikhlas, kasih yang tidak didasarkan atas kemunafikan. Terjemahan lain mengatakan, hendaklah kasihmu tidak munafik. Hendaklah kasihmu tidak, kalau terjemahan lain lagi, tidak simulasi atau coba-coba atau suatu percobaan yang sifatnya hanya main-main. Kasih itu harus tulus. Kasih itu didasarkan harus dengan keikhlasan, dengan sungguh-sungguh yang didasarkan atas kasih Kristus yang diteladankan kepada kita. Jauhilah yang jahat. Karena kalau kasih itu pura-pura, berarti kita sedang melakukan yang jahat. Ini ada peningkatan alur berpikir, ya. Kasih, hendaklah kasih jangan dengan pura-pura. Jauhilah yang jahat, lakukanlah yang baik. Bapak Ibu, kasih yang tidak pura-pura itu adalah melakukan hal yang baik. Kasih yang tulus itu melakukan hal yang baik. Itu perintah Tuhan Yesus melalui Rasul Paulus. Mari kita belajar untuk sungguh-sungguh memiliki kasih yang tulus. Kasih yang diajarkan oleh Tuhan Yesus dengan utuh. Ya. Kasihilah musuhmu, atau kasihilah sama manusia seperti engkau mengasihi diri sendiri. Kasih yang bagaimana yang tulus itu? Kasih yang seperti mengasihi dirimu sendiri. Tidak mungkin kita mengasihi diri kita dengan kasih yang pura-pura, kan? Tidak mungkin kita mengasihi diri kita dengan kasih yang munafik. Kita menyayangi diri kita, sungguh-sungguh menyayangi. Begitulah kita menyayangi atau mengasihi sesama kita, sekalipun itu musuh kita. Hal yang tidak mudah. Tetapi kalau didasarkan atas kasih Kristus, kalau didasarkan atas kasih Tuhan yang sudah ditunjukkan kepada kita, diteladankan kepada kita, maka kita akan bisa melakukannya. Yesus sudah memberi teladan kasih
Dia berdoa kepada orang-orang yang menyalibkannya, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu. Cara berpikir yang luar biasa. Orang yang berbuat jahat kepada kita, cara berpikirnya sederhana, yang Yesus ajarkan, yaitu mengampuni mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Cara pandangnya, mereka tidak tahu yang mereka lakukan. Musuh kita itu tidak tahu yang dia lakukan sebenarnya. Sekalipun cara pandang kita, dia tahu kok, dia sengaja kok. Dalam kesengajaannya itu dia sedang melakukan suatu kebodohan, yaitu tidak tahu. Tidak tahu. Di luar Tuhan, ketidaktahuan, kebodohan itu bisa terjadi. Tapi bagi anak-anak Tuhan, Tuhan sudah memerintahkan, jangan mengasihi dengan kemunafikan. Jangan mengasihi dengan kepura-puraan. Jangan mengasihi dengan simulasi, coba-coba. Tapi kasihlah dengan benar, dengan tulus, seperti engkau mengasihi diri sendiri. Lakukanlah yang baik, jauhilah yang jahat. Mari kita belajar untuk menjauhkan hal yang jahat dari diri kita, yaitu melakukan kasih dengan tulus, melakukan kasih dengan yang tidak pura-pura dan munafik. Jauhi kemunafikan. Bapak Ibu, kasih yang tulus itu terasa. Kasih yang munafik atau pura-pura itu sangat-sangat ketahuan. Tidak akan ada atmosfer kasih yang benar. Tidak akan ada atmosfer cinta yang benar kalau kasih itu didasarkan atas kepura-puraan dan kemunafikan. Mari kita belajar dengan kekuatan Tuhan, dengan kekuatan Roh Kudus. Kita belajar untuk mengasihi dengan tidak munafik, mengasihi dengan tidak pura-pura. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih firman-Mu hari ini mengajar kami memiliki kasih yang benar, yang Yesus sudah teladankan kepada kami. Tolonglah kami ya Tuhan, menjadi pelaku firman, memiliki kasih yang Tuhan mau. Dalam nama Yesus kami yang hidup kami sepenuhnya hari ini. Amin. Bapak Saudara, lakukan aktivitasmu dengan menerima berkat daripada Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus dan penyertaan Roh Kudus dilimpahkan bagi hidupmu sekarang, seterusnya, sampai selama-lamanya. Amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.